Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba memberikan solusinya untuk mengatasi virus walaupun saya rakyat biasa yang tidak ngerti medis, tapi saya lihat sekarang di Jakarta khususnya dan kota-kota lainnya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah heboh dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Jadi kita bisa lihat dari negara tetangga, misalnya Selandia Baru, sudah bebas dari COVID. Bahkan Brunei sudah juga lepas dari suasana COVID. Mereka bisa lebih leluasa untuk beraktivitas. Nah, tentunya kita bisa belajar dari negara-negara yang tadinya juga sama dengan kita. Dan sekarang mereka sudah bisa nikmati suasana yang berbeda ketika COVID merajalela dengan saat ini. Saya melihat bahwa COVID itu bisa diselesaikan dengan dua perkara, dua hal ya. Pertama tentunya kita setuju dengan pemerintah, kita tetap menguatkan imunitas kita atau yang sakit dengan obat, kemudian yang sehat menjaga protokol kesehatan supaya terjaga baik buat kita ataupun orang yang lainnya. Karena kalau saya lihat dari pemberitaan yang ada, walaupun kita sehat, dia sehat belum tentu juga kita tahu apakah dia OTG. Atau sebaliknya, kita tidak sehat, mereka sakit. Mungkin dia tidak pakai masker, maka kita juga kena dampaknya. Dan seharusnya kita mengikuti protokol kesehatan. Memakai masker dimanapun berada dan di tengah kerumunan, cuci tangan, kemudian menjaga imunitas kita. Dua hal yang saya lihat sekarang ini ya. Yang pertama adalah obat. Pengertian obat bisa yang sakit meminum obat ataupun yang sehat meminum uh, uh, obat ya antivirusnya atau menjaga kesehatannya dengan vitamin misalnya ya. Nah, ini adalah tetap kita jaga protokol kesehatan dengan meminum obat yang sakit atau juga yang masih sehat menjaga semua yang ada. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah yang juga sangat penting adalah taubat. Sudah seharusnya pemimpin ini memberikan teladan yang baik bagi kita, memberikan cerminan bagi kita. Kalau pemimpin itu tidak mencerminkan pemimpinannya, maka rakyat akan cuek, akan masa bodoh. Kalau pemimpinnya sudah tegas, sudah memberikan contoh, insya Allah rakyat pun akan mengikutinya. Kemudian juga harus semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena virus adalah makhluk Allah yang akan mengikuti perintah Allah. Jadi frekuensi virus ya dengan frekuensi tobat harus seimbang sehingga virus itu bisa dikendalikan bukan oleh manusia tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik virus adalah pemilik Allah. Kita pemilik Allah. Ini adalah kita kembali kepada agama kita, khususnya Islam. Seperti kita lihat di Brunei, kepala negara atau sultan menginstruksikan, mewajibkan semua tilawah Al-Quran. Sekarang kita sudah di masjid, takut juga ya. Kita di masjid khawatir kena. Padahal kalau kita lihat masjid itu sebagai tempat yang suci. Tapi juga kenapa ya masjid itu menjadi khawatir sebagai tempat atau sumber dari virus. Sementara mal, pasar, tempat-tempat keramaian, tempat wisata tidak pernah dihimbau untuk dijauhi. Justru kita menjauhi di mana asma Allah dibacakan, dikumandangkan. Tetapi tetap kalau kita masih khawatir dengan ke masjid, kita bisa sholat di rumah dan kita bisa melakukan ibadah-ibadahnya dengan tilawah, dengan berzikir, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal soleh, bersedekah. Itu adalah
kekuatan kita yang kita bisa jalankan. Jadi kita bisa lihat negara-negara yang mungkin dia eh, non-muslim misalnya, tapi tetap menjaga kesehatan. Allah akan merubah suatu nasib orang ketika dia merubah dirinya. Dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa kalau tidak mau merubah dirinya. Begitu juga kita di Indonesia. Kita harus rubah perilaku kita. Kita harus dekatkan diri kita. Dan saya yakin lah, ketika kita menjaga diri kita, kita minum obat dan bertaubat, maka tangan langit, suara langit akan datang ke bumi membereskan permasalahan COVID ini. Sehebat apapun manusia, secanggih apapun ilmu kedokteran, sehebat apapun obat, ketika Allah belum, tidak. Allah katakan belum saatnya lepas dari bumi virus itu akan tetap ada. Jadi saya akan himbau kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik presiden, gubernur, wali kota, marilah kita menjaga diri kita, meminum obat dan bertaubat, taubat nasuha. Coba kalau saya impikan ya, ada suatu pejabat, wahai bangsaku, rakyatku, marilah kita bertobat nasional. Dan itu dimulai dari pemimpin. Dan tentunya orang-orang yang lurus niatnya, yang dekat dengan Allah, yaitu ulama, tidak boleh disemena-menakan. Berilah kebebasan untuk memberikan pencerahan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Karena kalau pemimpin umat yang lurus, yang hanif, masih diberlakukan dengan tidak semestinya, saya yakin tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mereka dikabulkan. Lebih-lebih doa-doa orang teraniaya yang tanahnya dirampas, dikucilkan, dipinggirkan, doa mereka terkabulkan. Doa mereka mustajab ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang ulama-ulama kita, pemimpin agama, ketika dia berdoa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, marilah kita mulai, yang sakit minum obat, yang masih sehat menjaga imunitas kita, mau minum apakah herbal atau vitamin, dan yang lebih penting adalah kita taubat. Jadi antara taubat dengan obat itu satu kesatuan. Semoga kesadaran kita dengan kembali kepada Allah, dengan menjalankan semua amal soleh kita, Allah angkat pandemi ini, Allah angkat virus ini, karena virus ini adalah milik Allah. Allah yang gerakkan, Allah yang berbuat. Mungkin ini dosa kita. Bukan bertanya kepada rumput yang bergoyang, tapi bertanya kepada diri kita. Perbuatan apa? Dosa apa? Udah hampir 2 tahun. Kita belum bisa bebas untuk kemana-mana. Khawatir. Dan tentunya ini milik Allah. Kita akan berserah diri pada Allah. Dan kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah dengar doa kita. Allah dengar permohonan kita. Teman-teman, silakan memberikan komen dan bagaimana seharusnya kita mengatasi virus ini. Apakah cukup dengan obat, dengan teknologi, dengan dokter, sementara kita tidak pernah mendengarkan pemimpin kita. Marilah kita bertobat misalnya gitu ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menyadarkan kita, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik virus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.